Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi bahagia hari ini. Terima kasih kepada Bu Eni, Pak Adi, sehingga dan Pak Yudi yang menemani tampil hari ini untuk membahas atau membuat suatu ide bagaimana kehidupan kita itu di era COVID-19 ini. Sebab itu kita harus berpikir atau menyusun suatu inovasi-inovasi baru dalam kehidupan di Legowo ini. Lanjut Bu. Ya, ini adalah ringkasan bagaimana Fikmas Legowo yang eksis dan berperan aktif dalam kehidupan untuk melakukan hal-hal yang berbeda dan mempesona. Ini sebenarnya ide dari Wantin, sebetulnya yang diketuai oleh Bapak Adi Sutanto. Nanti mohon nanti ditambah-tambah Pak Adi, ide kita bersama. Jadi saya 1/10 dari Wantin. Ya. Timnya sekitar 10, jadi ini saya yang membahas, tapi sebenarnya idenya adalah teman-teman. Di dalam makalah nanti itu, ringkasannya adalah kita membahas lingkungan kehidupan Fikmas wilayah Legowo di Jawa Timur itu apa? Yaitu wilayahnya sekian 10.000 kilometer, penduduknya 39 juta, ada 38 kepala daerah, UMKM-nya itu ada 9.782.262. Ini sebenarnya penting. Kemudian ada pandemi COVID-19. Nah, ini kan masalah. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Jawa Timur, dan ada 311 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Jawa Timur. Itu gambaran kita yang hidup di Jawa Timur, tidak bisa mengelak. Dan ada lagi dari FI, Fikmas Indonesia, sebagai evaluasi apa yang telah kita lakukan di Jawa Timur. Itulah kehidupan lingkup hidup Fikmas yang di Jawa Timur. Nanti kita bahas. Kemudian bagaimana peran Fikmas Legowo di Jawa Timur. Tentunya ya kita harus satu ialah pemetaan permasalahan, persoalan, kebutuhan, tantangan yang ada di masyarakat, terutama UKM dan masyarakat di bawah. Selanjutnya, strategi apa yang kita gunakan? Nanti kita bahas. Kemudian, diseminasi. Jadi, diseminasi layanan kita ke masyarakat itu bagaimana? Kemudian setelah diseminasi, respon masyarakat pengguna itu bagaimana? Baru tindak lanjut penguatan oleh FI, mungkinkah ini digunakan untuk FI yang lain? Itu peran Fikmas Legowo agar kita bisa mencapai peran Fikmas, bisa bisa melakukan peran kita di Jawa Timur, maka kita harus punya solusi, yaitu mengutamakan pemberdayaan potensi anggota Fikmas. Jadi kita tidak kemana-mana. Sebenarnya kita itu berpotensi dari segi ilmu, dari segi aset. Kalau kita sudah punya aset, kenapa mencari dari pihak lain bantuan-bantuan? Alangkah bagusnya itulah yang kita kumpulkan untuk mendirikan laboratorium kehidupan masyarakat pengabdi. Ini adalah ide Wantin. Pak Adi, Pak Arif, Pak Toto, ya, Toto yang sebenarnya dalam tatanan dunia baru, yaitu COVID-19 sebagai penunjang penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa membantu mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi se-Jawa Timur dengan menggunakan aset-aset kita yang sebenarnya sudah jalan. Nah, ini garis besarnya. Nanti kita bahas. Ada fakta, dasarnya fakta bahwa kita punya masalah, kita potensi, dasar pemikirannya bagaimana.
kemudian masalah yang muncul apa, profil kita, kemudian potensi, solusi, sehingga kita membuat suatu LKMP. Itu garis besar apa yang akan kita renungkan hari ini. Jadi mohon nanti kalau ada saran-saran perbaikan, masuk ke email kami, dan ini judul ini diminta Pak Sundani untuk di web seminar untuk tingkat nasional FI. Ya, mohon Pak Adi, Bu Eni, dan teman-teman untuk memberi saran masukan. Lanjut Bu Eni. Nah ini wilayah Jawa Timur. Kita Blikmas Legowo itu tidak lepas, tidak kemana-mana ya di Jawa Timur. Dan fakta ini tidak berubah. Luas wilayah kita yang kita gunakan untuk komunitas ini adalah 47.922 km. Jadi luas sekali. Ini adalah provinsi yang terbesar di Jawa. Jumlah penduduknya adalah 39, sekitar 40 juta. Nah ini, 29 kabupaten, 9 kota. Itu akan dimanfaatkan oleh 311 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia. Kecamatan 660, kelurahan 77. Jadi ini kalau dibuat suatu pengabdian, judulnya alangkah banyaknya, ya. Tinggal kita memanfaatkan. Kalau desanya itu ada 7.724. Jadi kalau satu desa satu proposal kan Jawa Timur itu gudangnya dari proposal pengabdian masyarakat. Memang Jawa Timur adalah paling unggul dari Indonesia untuk memperolehan pengabdian masyarakat tingkat nasional. Ya tokohnya ya Pak Adi, Bu Eni. Ya kalau kita ya sebagai provokatornya. Lanjut Bu Eni. Nah ini perguruan tinggi ya. Ada 23 perguruan tinggi negeri. Ada 88 universitas. Ada 13 institut, 130 sekolah tinggi, 50 akademik, dan totalnya adalah 311 perguruan negeri dan swasta. Mau tidak mau kita harus berkomunikasi dengan perguruan tinggi itu, supaya kita dapat eksis, saling memberi, saling mengisi. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Apa yang bisa kita manfaatkan bersama dari mereka? Itu sebenarnya komunikasi agar kita eksis. Lanjut Bu. Ya. Kemudian produk daging. Ya, kemarin malam kita dagang sapi. Ya, sapi potong itu 93 juta ya kilogram, kambing, ayam, telur. Sehingga tadi malam muncullah istilah-istilah persapian, dagang sapi, poel, kemudian cuci kandang, ya. Tiap-tiap daerah itu berbeda. Maka kita harus memahami kearifan lokal itu. Ini adalah gudang daging yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur sebagai pemasok daging yang terbesar di Indonesia. Nah, dengan adanya FW, tentunya daging-daging itu bukan hanya kuantitas, tapi kualitas yang perlu ditingkatkan. Kadar airnya berapa, kemudian kandungan lemaknya diturunkan, itu sesuatu yang bisa dari kita. Lanjut Bu Eni. Ya Pak. Produk susu, ya ini kesenangannya Bapak Ibu, ya. Sapi perah dan kambing. Sebanyak itu. Sapi perah pernah terjadi demo buang susu sapi. Ya. Kalau kambing belum pernah ya. Tapi sebenarnya demo itu adalah action. Yang dibuang itu air bawah. Kalau susu itu didiamkan, lemaknya itu akan naik. Jadi yang dibuang itu airnya.
Webinar. airnya. Aku tadi. Jadi ya demo, tapi demonya itu pakai ilmu ya. Didiamkan dulu baru dibuang yang bawah. Yang atas ya jangan, kan bisa untuk keju dan keju mahal. Nah, inovasi apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Apakah kita tidak punya ide untuk membuat air mineral dari susu? Sehingga limbah dari pembuatan tepung susu itu adalah air mineral. Air mineral yang berasal dari hewani itu lebih cocok daripada air mineral yang berasal dari alam, dari sumur. Karena mineral-mineral yang ada di air susu, air kelapa, itu sudah tidak aktif, ya, tidak terlalu aktif untuk membentukkan hal-hal yang seperti batu ginjal, batu kemih, ya. Nah, selama ini air sapi itu kan dibuang, air susu sapi limbahnya. Itu kalau bisa harganya lebih mahal daripada susunya. Gimana kita balik menghasilkan air mineral dari susu sapi. Itu lebih mahal karena mineralnya pas untuk tubuh kita. Nah, itu ide-ide inovatifnya. Nah, untuk menampung itu kemana? Nanti tujuan. Lanjut, Bu. Produk telur, ya. Ada ayam buras, ayam telur, itik, bebek, burung puyuh. Itu selama ini kan ya terjadi apa? Terjadi penumpukan di Jawa Timur. Jawa Timur adalah juga termasuk terbesar pemasok telur untuk Indonesia. Ya, kemarin kena COVID banyak yang stres, ya. Ayam nggak apa-apa dipukuli, ya, dirusak kandangnya. Setelah selesai, ya getun sendiri. Lah, itu kan suatu masalah yang tidak bisa kita biarkan. Nah, solusi kita bagaimana dari Flikmas? Ya, jadi banyak masalah. Meskipun dari pengusaha besar yang ada di daerah itu emosi. Nah, sebelum emosi kan sebenarnya ayam, produk telur ayam itu mau kita buat apa? Apakah jadi tepung atau yang lain? Lanjut, Bu. Tanaman perkebunan, ya, ada karet, kelapa, cengkeh, kopi, tebu, ya. Jawa Timur karena tanahnya banyak yang apa? Yang tegalan, maka tebu terbesar. Kakao dan kopi itu sebenarnya JLS itu targetnya adalah pinggirnya itu kakao dan kopi. Selama ini belum tercapai. Nah, peran kita di mana itu? Itu sama Pak Adi dulu ke laboratorium kakao dan kopi di Jember, ya. Itu permintaannya seperti itu. Lanjut, Bu Eni. Kemudian data jumlah UMKM. Petani itu ada 5.163 lebih, ya. 5 juta, sekitar 5.163.879. Non petani 4 juta, ya. Jadi petani dan non petani ada sekitar 10 juta. 10 juta UKM. Kira-kira pernah habiskah kita menyusun proposal untuk UKM yang ada di Jawa Timur? Setiap tahun permasalahannya berbeda, satu UKM. Ini sebanyak ini. Ini kalau belum yang terkendala oleh COVID kemarin, solusi kita bagaimana? Ya, solusi kita bagaimana? Lanjut, Bu ini. Dengan kasus corona, semakin hari semakin meningkat jumlah pasien, ya, totalnya, tapi ya mudah-mudahan pasien yang baru menurun ya. Pasien menjalani perawatan juga meningkat jumlahnya, yang meninggal juga meningkat, ya. Meskipun sekarang kan banyak yang meninggal kena COVID dan tidak itu disamaratakan, jadi kita jadi bingung, ya. Peran Flikmas Legowo di mana itu sebenarnya? Kan belum ke sana, ya. Lanjut, Bu Eni. Dampak COVID ya, tentunya akan menghambat
pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri. Ya, lanjut Bu Eni. Industri, ya, pengolahan air, konstruksi, segalanya. Ya, akuntan keuangan seperti tadi yang Pak Suharjo sampaikan. Bagaimana manajemen utang di hari COVID semacam ini. Nah, ini peran kita sebagai ahli keuangan dan asuransi. Lanjut Bu Eni. Ini adalah dampak-dampak aktivitas jasa lain, ya, jasa massase, jasa wisata, ya, itu semua berdampak. Nah, peran kita adalah untuk mengurangi dampak-dampak itu terhadap UKM-UKM itu. Lanjut Bu Eni. Lanjut. Nah, posisi Plikmas Legowo di Indonesia. Plikmas Legowo itu ada di Jawa Timur. Di Indonesia ada 27 Plikmas, termasuk Plikmas Legowo. Jadi kita itu sebagian kecil dari Plikmas yang ada di Indonesia. Tetapi meskipun kecil, kita itu adalah roh dari Plikmas Indonesia. Makanya Pak Edi dan Bu Eni, Bu Ani, ya. Pak Adi, Bu Ani, Bu Eni, dan yang lain. Sigit sendiri. Saya dengar-dengar saja, ya. Jadi meskipun kecil, apapun yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh Plikmas yang lain. Ide-ide apa yang dari Malang, dari Jawa Timur akan dicontoh dengan Plikmas yang lain. Dan jumlah proposal pengabdian yang diterima di Jawa Timur itu terbesar. Ya, jadi kalau yang lain-lain itu kecil-kecil ya. Nah, bagaimana kita menularkan ide-ide itu ke Plikmas-Plikmas yang lain melalui FI ya. Tapi kalau nggak langsung ya nanti kurang pas ya. Jadi melalui FI Pak Sundani. Jadi Bu Eni, Pak Sundani, terus ke Indonesia yang lain. Jadi kita sebenarnya peluang untuk berkeliling ke 24 Plikmas yang ada di Indonesia. Apa profil kita? Apa potensi kita? Apa kemampuan kita? Seperti Pak Suharto tadi tentang utang, itu pasti dibutuhkan oleh Indonesia. Bagaimana membebaskan utang? Ya, jadi utang tapi tidak membebani. Lanjut ini. Posisi Plikmas Legowo di Jawa Timur. Ya, kita itu adalah suatu komunitas inovatif yang anggotanya adalah dosen dari PTS dan PTN, serta instansi yang terkait di Jawa Timur. Dosen dari PTN dan PTS. Dan kita selalu harus berkomunikasi dengan 23 PTN dan 288 PTS. Hubungan kita harus mesra. Artinya kita sebagai kalau bisa ya sebagai pemicu, pendorong, sebagai pionir untuk teman-teman perguruan tinggi yang lain. Karena kita punya anggota dari perguruan tinggi itu sendiri. Alangkah indahnya kalau Legowo bisa mewarnai dari 23 PTN dan 288 PTS yang ada di Jawa Timur. Warnanya adalah pengabdian, ya, tanpa pamrih, ya. Artinya ya kita harus legowo. Lanjut Bu Eni. Nah, ini posisi kita yang ada di Jawa Timur, ada wilayah, ada penduduk, kepala daerah, UMKM, potensi, pandemi, kemudian ada Plikmas Indonesia. Kita harus bisa berkomunikasi saling menguntungkan, punya peran, berinovasi, ya, punya. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada Plikmas yang lain, ya mudah-mudahan ceceknya banyak itu ya. Pak Adi itu kalau tampil itu ceceknya banyak. Itu ya, nah, itu baru cantik kita. Sehingga bagaimana kita bisa eksis
juga berinovasi. Eksis itu maksudnya ya kita bisa hidup. Hidup itu ya legowo hidup, anggotanya hidup, asetnya juga hidup. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, itu ide-ide yang harus dipegang. Jadi komunikasi itu sebaiknya harus kalau bisa saling menguntungkan. Kalau nggak bisa ya kita beri dulu. Ya lama-lama kan akan tumbuh kebaikan itu. Lanjut Bu Eni. Peran Bhimas Legowo di Jawa Timur. Satu itu adalah pertama kita harus memetakan persoalan dan kebutuhan tantangan masyarakat. Ya dari Bapak Ibu diskusi-diskusi itu dari LPPM, dari teman-teman yang ada di daerah sebenarnya itu perlu pendataan potensi permasalahan kebutuhan masyarakat. Ya banyak sekali ya di kota-kota, kecamatan, desanya tadi banyak. Kemudian strategi apa yang kita pakai? Aktualisasi basis analisis ya kearifan lokal itu penting. Jadi kita harus menerima, memahami kearifan lokal. Contoh aja logat-logat yang di Kediri itu sangat berbeda dengan di Probolinggo. Ya, karena karakternya kan juga beda. Ya, jadi mohon maaf teman-teman diharapkan bisa memahami logat-logat yang sangat berbeda. Di Tuban juga beda, Madura juga beda, Lumajang beda, ya. Jadi itulah ya sebenarnya kita harus menerima sinergis LPPM dan perguruan tinggi. Kemudian apa itu? Nah, pemanfaatannya. Kemudian diseminasi layanan, ya. Diseminasi layanan itu sebenarnya ya kita harus bagaimana layanan itu kita berikan kepada mereka, ya, kepada mereka. Apakah ada manfaatnya, teknologinya, apakah manajemennya memenuhi sesuai dengan kearifan lokal. Jadi akuntan, keuangan itu kalau bisa kita memanfaatkan kearifan lokal. Jadi seperti meminjami orang, kearifan lokal kan beda dengan bank, ya. Itu seperti diseminasi. Nah itu model-modelnya bagaimana? Tentunya diperlukan suatu inovasi. Jadi semuanya inovasi. Kemudian kalau kita berbuat ikhlas baik dan punya manfaat kepada orang lain, itu respon timbal balik dari pengguna itu kan baik. Nah itu kita tangkap dan saran-saran itu harus kita terima. Ya, jadi seperti hari ini saya pendekatannya adalah andragogi, ya, bukan pedagogi. Andragogi itu kita memberi sesuatu yang memang kurang dari Bapak Ibu, ya. Tidak mulai dari awal karena Bapak Ibu sudah punya keahlian yang bagus sesuai dengan apa karakternya masing-masing. Jadi prinsipnya tidak menggurui, tapi menambah, saling mengisi. Andragogi bukan pedagogi. Kalau SD, SMA pedagogi. Kalau sudah dewasa andragogi. Nah, tentunya responnya akan beda. Respon itu bervariasi, ya. Ada yang jadi kuping panas, ya. Ada yang jadi kecut, ya. Tapi ada yang juga mengirikan. Itu semuanya kita terima demi kebaikan proses ke depan. Tentunya kita perbaiki seperti action research itu kan tidak pernah selesai. Jepang itu membuat kendaraan yang utang belum lunas, varian baru sudah muncul. Ya, jadi varian muncul yang baru muncul itu sebenarnya di belakangnya sudah ada 2-3 varian yang akan dimunculkan ke depannya. Tapi dalam proses pengembangan. Nah, harapan kita Bhimas Legowo punya ide semacam itu. Jadi apa yang kita munculkan hari ini sebenarnya ada varian baru lagi yang lebih lagi. Jadi meskipun dicontoh model kita sudah punya model lain yang lebih baik daripada yang dicontoh itu. Nah, itu gaya Jepang seperti itu. Alangkah indahnya hal-hal yang baik itu bisa kita contoh.
Sehingga tindak lanjut penguatan pengembangan kerjasama dengan FI lain. Jadi karena kita itu rohnya dari FI, maka ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk Indonesia melalui FI-FI yang ada di daerah. Sehingga kita bekerjasama dengan FI, mudah-mudahan ide-ide dari Bu Eni, Pak Adi, dan teman-teman dan dimunculkan untuk Indonesia. Lanjut Bu Eni. Nah, untuk menjalankan peran kita, Blikmas Legowo, maka Blikmas Legowo harus punya senjata, punya pabrik, ya, pabrik inovasi, yaitu pabriknya yaitu laboratorium kehidupan untuk masyarakat pengabdi menuju tatanan dunia baru. Itu idenya dari One Team, ya. Kita cuma manas-manasi saja karena Pak Toto ada keresahan, teman-teman resah. Nah, itu aja kita dengar-dengar, kita kumpulkan. Alangkah indahnya kalau permasalahan itu kita jadikan suatu peluang. Ya, tantangan, peluang, akhirnya menjadi kebahagiaan. Lanjut Bu Eni. Fakta bahwa pandemi COVID-19 membuat perubahan besar dalam kehidupan, dalam pendidikan, usaha, ekonomi, dan teknologi. Bukan macet, tetapi berhenti sebentar. Nah, peran kita bagaimana? Sebelum tatanan dunia baru itu dipakai, tentunya kita harus punya persiapan, ya, punya persiapan untuk menjemput bola itu. Jadi kita jangan diharapkan tidak menunggu bola jatuh, tapi kita membuat bola, ya, untuk dijemput orang lain. Lanjut, Bu Eni. Dasar pemikiran, nah ini ya. Dasar pemikirannya sederhana sebenarnya. Jika kita ingin eksis, maksudnya Blikmas Legowo, dan berperan dalam kehidupan, maka diperlukan kemampuan diri, komunitas yang adaptif, ya. Jadi tanggap, fleksibel, ya. Kita luwes, ya, nggak boleh cepat marah, ya. Kreatif, ya, tentunya ide-ide muncul terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Itu dasar pemikiran. Juga dorongan, keinginan yang kuat, dan upaya terus-menerus belajar. Jadi hidup itu belajar, ya. Kita diwajibkan belajar sama Tuhan. Dari lahir sampai mati, ya. Mati pun masih diajari kalau ketemu malaikat, ya. Mau menghadapi tantangan. Ya, tantangan, tidak takut gagal, serta mau menerima umpan balik. Nah ini, kadang-kadang umpan balik itu ya kejut itu tadi, dari berbagai pihak, guna mewujudkan peran Blikmas Legowo yang eksis di Jawa Timur. Lanjut Bu Eni. Nah ini masalah Blikmas Legowo, bagaimana peran Blikmas dan tetap eksis dengan menguatkan, ya, ancaman pandemi, bukan menguatkan, ya, dengan berperan dalam ancaman pandemi COVID-19 menjadi tantangan, ya, tantangan menjadi tantangan menjadi peluang menjadi gemilang. Jadi apapun yang kita permasalahkan itu sebenarnya itu adalah ancaman, tantangan, peluang. Ya. Kalau orang bisnis peluang ya jadi uang. Iya kan? Bagaimana ancaman menjadi uang? COVID-19. Kalau kita COVID-19 bagaimana ancaman itu menjadi gemilang untuk bangsa. Karena kita adalah, yaitu tadi sumber dari informasi untuk Jawa Timur. Lanjut Bu Eni. Profil Blikmas Legowo ini yang sebenarnya kita membaca diri sendiri, mengetahui siapakah kita, siapakah Legowo itu,
berdasarkan ketua LBM dan dosen-dosen dari PTS dan PTN di Jawa Timur. Katakan pakar-pakar keilmuan yang mumpuni. Di Flikmas Tegowo itu ada sekitar 3 kalau nggak salah. Dosen yang masuk dalam nominasi berapa? 500 terbaik ya, penelitian terbaik di Indonesia. Ya, 5 atau 3 ya, sekitar 3 dan 5. Kemudian lanjut Bu, ini fasilitas dan saran biar kita baca. Ini fasilitas saran naik lagi Bu. Naik. Nah ini. Nah, fasilitas sarana prasarana khusus PTS dan PTN untuk mendukung penelitian dan kematian masyarakat dan mahasiswa ada yang telah memadai, ya, sangat canggih. Tapi di sisi lain sangat kurang. Kita ambil yang sangat kurang itu permasalahan. Jadi yang canggih-canggih itu tidak kita bantu, tapi yang sangat kurang itu kita bantu. Oleh sebab itu, namun ada yang kurang memadai di bidang yang lain. Itu sebenarnya yang kuncinya. Selama ini kan nggak terpikirkan. Ya. Itu bagi PTS, PTN yang besar pun ada sesuatu yang nggak terpikirkan. Contohnya kandang sapi aja ya. Bagaimana versi untuk masyarakat desa. PTS, PTN nggak punya. Bu Eni punya. Ya. Kemarin saya punya Bu Eni itu hamil atau tidak itu secara fisik iya. Tapi secara teknologi kan bagaimana melihat kehamilan sapi itu. Selama ini dirogoh pakai tangan. Ya. Nah, peran Flikmas bagaimana? Nggak perlu ngerogoh. Ya. Pakai CCTV dimasukkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan semacam itu bisa terlaksana. Ya. Jadi kehamilan sapi itu bisa terdeteksi sedini mungkin. Atau seperti tes COVID itu ya. Jadi ada enzim-enzim yang memang spesifik untuk sapi hamil, nah itu diteskan. Seperti orang itu kan punya tes kehamilan, tes sapi belum punya ya, tes kehamilan sapi. Nah itu tugas kita. Jadi tidak hanya manusia sebenarnya sama untuk hebat. Lanjut Bu ini. Nah, potensi kita, contoh Pak Suharso tadi sudah punya sebagai pakar akuntan keuangan. Bu Eni punya kandang, Pak Adi punya lab, ya. Nah ini punya lab, kemudian Pak Toto punya ayam, Bu Eli punya sapi, ya, dan Pak Mistaram punya sanggar, Bu Cici punya sanggar, semacam itulah. Itu kalau se-Jawa Timur anggota Flikmas itu ada yang punya bengkel, ya, ada yang punya kos-kosan, homestay, ya, Bu Cici punya homestay juga, ya. Banyak. Jadi kalau itu potensi-potensi itu kita kumpulkan dan sebagian hasilnya itu untuk kita, langkah indahnya Flikmas Tegowo. Jadi sebenarnya bukan kita minta, tetapi kita menitipkan dosen dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian eksak maupun sosial. Ya. Jadi kalau keuangan ya penelitian keuangan. Ya. Seperti homestay ya bisa sosial, ya. Bagaimana komunitas mahasiswa atau penghuni atau layanan itu kan sosial juga. Jadi sebenarnya itu semua yang dibutuhkan oleh dosen mahasiswa se-Jawa Timur. Ide-ide itu belum muncul sebelumnya. Ya, dianggap penelitian yang pengabdian biasanya eksak, ya, teknologi, tapi sosial jarang. Di Lumajang dulu pernah ada bantuan hukum terhadap masyarakat itu, bagus itu dari Universitas IGRI nggak salah, ya. Nah, seperti itu sekarang Pak Suharso itu pakarnya juga bagus, ya. Toko bahan bangunan itu juga sama, bagaimana manajemen menjual, kemudian komunikasi dengan mitra, itu penting, itu penelitian dan pengabdian dan disiapkan untuk sebelum diterjunkan ke masyarakat, sehingga yang diterjunkan itu sudah pasti, sudah positif. Katanya Pak Gatot, pengabdian nggak boleh gagal, ya. Kalau penelitian ternyata, ya.
Kalau pengabdian, ya kita nggak berani ketemu orangnya. Ya. Oleh sebab itu, potensi kita yang ada dari anggota ini, alangkah didata, kemudian karena sebenarnya potensi ini meskipun tidak kita pakai, itu nilai asetnya naik terus. Ya. Asetnya naik terus. Bu Eni, Bu Ani punya kebun, asetnya nilainya naik terus. Jadi bagaimana kalau kita ikut berperan di situ sehingga kita punya masukan untuk legowo. Terus yang punya aset punya masukan. Ya. Solusinya yaitu mengutamakan mengutamakan pemberdayaan potensi anggota Prikmas. Ya. Jadi bagaimana potensi itu kita jadikan satu menjadi suatu ide dari One Team tadi, itu sebenarnya laboratorium bersama ya kemarin. Terus Pak Toto, Pak Adi, Pak Arif, kehidupan aja. Ya bagus juga ya. Bagus kehidupan masyarakat mengabdi ya. Dengan tantangan yang baru. Artinya kita harus punya solusi ya. Kalau hanya masalah kita keluhkan saja kan susah juga. Kita merenung, kita mengeluh itu nggak perlu ya. Solusinya bagaimana? Merangkak pun boleh, asal berjalan. Fakta kita seperti itu, ya. Dasar pemikiran ada, masalah ada. Masalah banyak kan. Profil kita ya sebenarnya kita itu kaya ilmu, kaya aset. Ya. Cuma lupa. Ya kan kita itu sebenarnya pelupa ya. Kalau sebenarnya kita itu sebagai orang pintar dan kaya ya, tapi lupa potensi ya. Ada solusi. Maka solusi apa? Yaitu mendirikan LKMP. Apa LKMP itu? Lanjut Bu Eni. Lanjut Bu Eni. Yaitu Laboratorium Kehidupan Masyarakat Pengabdi LKMP. Ya. Isinya siapa? Lanjut Bu Eni. Wah ini kecil ya. Pengertiannya adalah merupakan ekosistem inovatif terbuka dihuni oleh pemimpin yang inovatif. Yang inovatif ya, jadi dihuni oleh pemimpin yang inovatif, tim yang inovatif, masyarakat pengguna yang berbudaya inovatif. Jadi 3 itu. Pemimpin inovatif, tim yang inovatif, penggunanya juga inovatif. UKM itu kalau kita beri mesti ngeyel. Kok nggak gini. Itu sebenarnya nggak ngeyel, itu inovasi. Ide mereka, itu kita tampung. Kita buat tim, sehingga tapi pemimpinnya juga yang inovatif. Ya. Artinya bisa menerima. Apa? Tempat penelitian bersama yang berpusat pada kebutuhan pengguna dengan ide-ide yang inovatif. Jadi diharapkan aset-aset Bapak Ibu itu digunakan sebagai tempat yang sebagai pusat atau kebutuhan untuk pengguna. Penggunanya ya inovatif ya, bukan hal-hal yang selalu sama. Dilakukan melalui proses yang inovasi. Jadi sesuatu yang baru secara berulang-ulang, tidak apa-apa ya. Berulang-ulang di kebun sendiri, di kandang sendiri kan nggak apa-apa, nggak bayar kan. Artinya saling menguntungkan. Beroperasi kewilayahan, artinya ini berlaku untuk Jawa Timur saja saat ini. Wahana yang melakukan hal baru yaitu wahana tempat ya. Kalau wahana itu kalau istilah sang sekretanya kan kereta ya. Untuk melakukan hal-hal yang baru, berbeda dan mengesankan. Jadi bagaimana Prikmas Legowo itu hidup dalam sesuatu hal yang baru, di lingkungan hal yang inovasi baru, yang berbeda dengan yang lain, dan mengesankan. Jadi seperti orang cantik dari hatinya, itu yang mengesankan. Lanjut Bu Eni. Lanjut Bu Eni. Ya. Pemimpin yang inovatif itu bagaimana? Yaitu memiliki karakter kepemimpinan yang bisa melahirkan dan menumbuhkan inovasi banyak orang. Ya.
Jadi seperti Bu Eni itu sebagai inovatif ya. Pak Adi, Pak Suharso, Pak Rektor yang baru itu inovatif ya. Melahirkan dan menumbuhkan sumber inovasi baru untuk masyarakat. Itu sebenarnya penting bagi kita. Kalau kita bisa lanjut terus ya eksis dalam hidup itu. Dapat membangun nilai, standar, dan orientasi inovasi secara menyeluruh pada proses. Jadi prosesnya juga inovasi. Kinerja dan alur kegiatan yang menghasilkan produk. Ya. Jadi tentunya pengabdi kewabdi itu yang punya aset ya punya produk, tapi produknya setelah disatukan dengan legowo ya yang baru dan mengesankan tadi. Dengan layanan inovasi dengan harga yang terjangkau. Tentunya kalau kita menggunakan lab orang mahal, kalau lab kita kan murah ya. Sebagian penghasilan ya kita berikan kepada Blikmas Legowo. Karena yang menggunakan adalah mahasiswa dan dosen dari anggota Blikmas Legowo. Menampilkan visi strategis yang unggul. Jadi pemimpin itu punya visi strategis yang unggul, berfokus pada pengguna, customer. Jadi customer itu raja. Menciptakan iklim saling percaya. Ya, kepada pelaksana, kepada pemakai, menunjukkan kesetiaan yang melakukan sesuatu yang benar. Jadi Bapak Ibu jangan takut-takut kalau melakukan sesuatu yang benar. Seperti dalam kelompok komunitas persilatan, itu kan membela kebenaran. Nah, Blikmas juga membela kebenaran. Ya, jangan takut untuk melaksanakan demi customer ya dan customernya. Lanjut Bu Eni. Lanjut ya. Yaitu sebagai pemimpin harus menghargai inovasi dari kalangan bawah. Jadi kalangan bawah itu maksudnya ya tadi tim-tim kecil di bawah itu muncullah inovasi seperti kita jadi dosen kalau mendengarkan ide-ide PKM dari mahasiswa kan kita kadang terkejut, idenya kok bagus ya, lebih baik dari kita. Nah seperti itu. Menata jangkauan tujuan dengan baik, menekankan kecepatan produk. Ya, jadi artinya produk itu nyata, ya, nyata. Kemudian berkomunikasi secara terbuka, seperti Ibu Eni itu terbuka, menginspirasi dan memotivasi melalui tindakan. Bu Eni melalui tindakan, ya, langsung sewa Zoom, itu bagus ya, nyata tindakan. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada teman-teman yang berkontribusi mau memegang ide-ide ini atau memanfaatkan. Jadi ini milik bersama, bukan milik pribadi. Siapa yang mau mengelola ya monggo silahkan. Ya. Tapi harus itu tadi terbuka, ya, terbuka. Karena aset dari anggota Blikmas itu besar. Ya. Tapi mohon jangan diudik surat-surat aset itu. Ya. Kita nggak boleh udik surat aset. Kalau sudah mulai ngumpul-ngumpulkan itu tidak benar. Ujung-ujungnya mau utang tadi ya. Jangan, karena kita sudah punya. Nah, tim inovasi yang bagaimana? Berjiwa, kreatif, inisiatif, energik. Nah, ini penting ya. Harapan kita anggota Blikmas ya seperti itu, berjiwa kreatif, inisiatif, energik, mampu mewujudkan dalam kerja-kerja nyata. Memilih ketertarikan dalam pemecahan masalah. Ya. Jadi memecahkan masalah itu sesuai dengan apa bidangnya masing-masing. Mantap dalam kinerja tim berupa keamanan psikologis, kebebasan untuk memberikan ide dengan gagasan. Nah, ini sebenarnya ide dan gagasan dari tim itu tidak ada rasa takut akan akibat yang ditimbulkan. Jadi kalau kita sebagai tim gitu ya menyarankan itu sebenarnya wajar dan tidak takut dimarahi ide-ide itu ya. Tidak takut gajinya dikurangi apapun itu ya, keanggotanya dikurangi.
itu tidak perlu sebenarnya, ya, karena ide-ide itu penting kita dengar, ya, dan kita lakukan dengan jaminan yaitu tadi keamanan. Nah, sebagai pemimpin ya tentunya kita harus punya rambu-rambu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Mantap dalam kinerja tim ini keamanan suku, ya, tadi sudah, ya. Kemudian ini budaya inovatif, lanjut Bu ini sedikit naik. Budaya untuk mengambil risiko, ya, ini yang berat sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau beli mobil, punya risiko rugi atau untung, nah, mengambil risiko. Mau melakukan pekerjaan, risiko. Mau mengusulkan proposal, risiko. Takut ditolak. Itu harus berani. Kemampuan bereksperimen tinggi, inisiatif, kemudian pengambilan keputusan harus tegas dan eksekusinya yang cepat kalau bisa, dan kemampuan untuk melihat peluang yang unik. Jadi budaya inovasi itu harus muncul ide-ide yang unik. Apakah ide ini dianggap unik? Ya, alhamdulillah, ya. Budaya inovasi, ya, diharapkan anggota Flikmas punya budaya inovatif, mendengar terbuka, kolaboratif, membangun kesetaraan, dan merangkul kegagalan. Jadi gagal mengusulkan proposal, gagal melakukan sesuatu itu jangan kita tambah lari, tapi kita cari kurangnya apa, perbaikannya apa, solusinya apa, kita lanjutkan lagi. Ya, bisnis sapi, kambing itu tidak selalu sekali berhasil. Pertama kurang, 3 kan baru kelihatan modelnya yang biasanya fase yang ketiga. Ya. Awal-awal itu pasti rugi biasanya. Kemudian budaya inovatif yang lain adalah bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dan layak. Ini produk yang layak artinya dapat diproduksi dengan harga yang terjangkau. Ya, inovasi kalau harganya mahal ya kasihan, ya nggak laku, ya. Baik, murah. Jadi kalau beli barang mencari yang baik, kuat, murah. Ini terjangkau. Nah, itu peran kita di situ, murahnya itu. Pak Sigit bisa dipercepat? Ya, itu sudah lanjut Bu Eni. Tugas LKMP adalah mengurus, ya. Seperti ini nanti Bapak Ibu bisa baca tugas temannya, terutama ngurus perizinan, ya. Kalau mau memasang pelang-pelang di aset-aset teman kita itu bisa diurus kelurahan dan macam-macam. Itu tugas LKMP. Lanjut Bu, memanage, mengidentifikasi macam-macam tadi. Ya, lanjut Bu, tadi sudah lanjut. Kepemilikan, mengidentifikasi kebutuhan dosen, mahasiswa dan masyarakat itu penting. Itu tugas kita, ya. Jadi tugas bersama. Kebutuhan dosen, kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat itu diidentifikasi. Kemudian lanjut Bu Eni, menyusun hak dan kewajiban pajak, ya, membagi untuk lembaga berapa, untuk FI berapa, ya. Tentunya membuat laporan pajak, laporan keuangan untuk FI dan FI. Lanjut Bu ini. Lanjut, mengurus perizinan, kemudian saran dan bantuan tim, ya. Ini contoh, ya. Kan kalau kita memberi contoh dulu baru menerapkan. Ini produknya asetnya Pak Adi, Laboratorium Alam Pak Adi. Ini yang dipartisipasi peternakan ayam Pak Toto, Sanggar Lukis Badik Pak Mistaram, patung Bu Cici. Kemudian saya sendiri ya harus menyampaikan, ya. Ada sedikit tegalan. Kolam Empang Pak Alan. Kemudian pertokoannya Pak Tommy. Lanjut Bu ini. Kemudian sapinya Bu Uli, ya. Kalau ibu bapak yang berkenan, Pak Abdillah kemarin malah menawarkan 2 lokasi. Yang satu itu kayaknya miliknya Pak Sundani di Batu dan di Batu dan di sekitar kabupaten itu, ya. Kalau ini kebetulan milik saya, kalau mau melakukan eksperimen sosial dan eksak, ada kos-kosan macam-macam, ada kolam,
ada kandang dan ya ada salaknya. Lanjut Bu Eni. Nah, Bapak Ibu kalau apresiasi yang lain, nah monggo ini diisi, nanti kita sampaikan di forum diskusi nasional. Itu aja Bu Eni. Lanjut sedikit lagi, 1 menit. Nah ini ide-ide ini adalah sebenarnya dari one team, dari teman-teman kita dengan dukungan orang teman anggota FI Legowo. Kemudian dibenahi dengan cara diskusi ini, diselaraskan dengan visi misi FI, kebijakan keputusan oleh Ketua FI dan Legowo. Ya, ini penting. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah saran masukan kepada FI, Ketua FI Ibu Eni dan FI Legowo, FI Pak Sundani. Implementasi kepada FI yang lain itu adalah tugas dari Bu Eni dan Pak Sundani. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saran bisa ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.